pakaian yang digunakan. Sedangkan untuk peserta akhwat diwajibkan untuk mematikan kamera. Yang ketiga, jika nama peserta dipanggil oleh moderator dalam kegiatan tanya jawab, silakan kemudian untuk raise hand agar kami mudah untuk melakukan unmute. Keempat, mohon diperhatikan kondisi lingkungan sekitar dari para peserta agar kondusif, terutama ketika bertanya. Diupayakan untuk menghindari suara bising, musik, dan lain-lain. Yang kelima, untuk bertanya, peserta terlebih dahulu menuliskan pertanyaan di kolom chat dengan format nama peserta, kemudian nama lembaga jika ada. Jika tidak ada dapat ditulis perorangan atau dikosongkan, dan kemudian langsung ditulis pertanyaannya. Dan terakhir, peserta dapat meninggalkan Zoom setelah acara selesai dan ditutup oleh moderator. Baik, dan saat ini insya Allah kita masih menunggu kehadiran Ustadz. Acara ini insya Allah akan diselenggarakan di nanti sambil menunggu konfirmasi dari Ustadz. Apakah sesi tanya jawab akan dikhususkan pada pukul 8.15 atau sambil kajian ini berlangsung. Dan di pukul 8.30 sebelum acara ini diakhiri, diharapkan kepada para peserta untuk dapat mengisi link kuesioner terkait dengan kegiatan ini dan insya Allah untuk perbaikan dan pengembangan kegiatan ini ke depannya. Baik. Kami ulangi kembali untuk topik hari ini terkait dengan terminologi dan kondisi-kondisi zakat kontemporer dari kitab Nawazil Zakat karya Dr. Abdullah bin Mansur Al-Ghafili. Dan kajian ini akan dilaksanakan selama 8 sesi. Dan ini adalah insya Allah sebagai sesi yang pertama. Dan insya Allah kita masih menunggu kehadiran Ustadz untuk dapat bergabung di ruang Zoom ini. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita semua dalam menuntut ilmu ini, insya Allah. Dan kami posting kembali terkait dengan adab-adab atau tata tertib kajian kepada para peserta. Kami posting kembali di ruang chat Zoom agar dapat dibaca, dipahami, dan dilaksanakan dengan baik, insya Allah. Sambil kita menunggu kehadiran Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala.
Baik, Ustadz sedang berusaha untuk bergabung ke kajian ini. Sambil menunggu Ustadz, kembali kami menyampaikan tentang tata tertib kajian ini. Yang pertama dan utama, mari kita luruskan niat karena Allah Ta'ala dalam mengikuti kajian ini, dan semoga dapat diamalkan dalam kegiatan kita, insya Allah. Yang kedua, para peserta wajib mematikan audio atau mic-nya, kecuali ketika diminta unmute oleh panitia, ketika nanti insya Allah sesi tanya jawab dilaksanakan atau Ustadz berinisiatif untuk melakukan tanya jawab sambil pembahasan di kitab Nawazil Zakat yang akan kita bahas di kajian ini. Peserta Ikhwan dipersilahkan untuk menyalakan kamera dengan tetap menjaga adab dalam menuntut ilmu. Diperhatikan kondisi sekitarnya, diperhatikan busana yang dipergunakannya. Kemudian untuk peserta akhwat diwajibkan untuk mematikan kamera. Kemudian ketika nama peserta dipanggil untuk melakukan tanya jawab, maka silakan untuk dapat raise hand terlebih dahulu untuk membantu kami melakukan unmute, ya. Atau dilihat opsinya apakah unmute dapat dilakukan secara mandiri. Yang keempat, sekali lagi kami sampaikan agar memperhatikan kondisi lingkungan sekitar agar kondusif, terutama ketika melakukan tanya jawab dengan Ustadz. Sebisa mungkin dihindari suara bising, dihindari suara musik dan suara-suara lain yang dapat mengganggu kajian ini, khususnya ketika nanti audio para peserta dinyalakan. Yang kelima, sebelum sesi tanya jawab tersebut dilakukan, peserta dapat menuliskan pertanyaannya terlebih dahulu di kolom chat Zoom ini dengan format nama peserta, kemudian strip nama lembaga jika mewakili lembaga, dan nama jika tidak mewakili bisa ditulis perorangan atau dikosongkan, dan kemudian strip langsung ditulis pertanyaannya. Dan setelah Ustadz selesai menyampaikan, insya Allah sekitar pukul 8.30, diharapkan peserta dapat mengisi link kuesioner terlebih dahulu. Insya Allah kami akan memberikan kesempatan untuk mengisi link kuesioner tersebut, dan kemudian acara akan ditutup oleh moderator dan peserta dapat meninggalkan ruang Zoom. Baik.
Baik, insya Allah Ustadz sedang bersiap untuk dapat bergabung. Kami sampaikan kembali bahwa kitab yang akan kita bahas adalah kitab Nawazil Zakat, karya Abdullah bin Mansur Al-Ghafili. Dan untuk topik hari ini terkait dengan terminologi zakat dan kondisi-kondisi zakat kontemporer. Dalam melaksanakan kegiatan ini, kami harapkan juga para peserta dapat mencatat dengan baik terkait dengan materi yang disampaikan oleh Ustadz. Dan dipastikan pertanyaan yang ditanyakan ke Ustadz di dalam kajian ini adalah terkait dengan materi yang dibahas, khususnya yang disampaikan oleh Ustadz ketika kajian ini insya Allah diselenggarakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Dipersilakan Ustadz. Insyaallah sudah dibuka tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd.
Ikhwani wa akhwati fillah, insyaallah kita akan membuka kajian dari kitab Nawaziluz Zakah, Dirasah Fiqhiyah, Ta'siliyah, Al-Muslim Mustajadatiz Zakah. Permasalahan-permasalahan kontemporer dalam zakat, studi fikih yang berlandas studi fikih dengan istinbat untuk beberapa permasalahan kontemporer dalam zakat. Ini disertasi yang ditulis oleh Dr. Abdullah Al-Ghufaili yang diajukan ke jurusan fikih Fakultas Syariah Universitas Imam Muhammad bin Saud, Universitas Islam Muhammad bin Saud di Riyadh, Saudi Arabia. Kita insya Allah akan membahas mulai dari definisi, ya. Saya sebutkan secara garis besar isi dari kitab ini. Pertama tentang definisi zakat, kemudian zakat dalam Islam dan maqasid syariah. Kemudian posisi zakat dalam Islam, beberapa maqasid syariah untuk penerapan zakat. Kemudian pasal 1 nawazil fi syuruti zakat, hal-hal kontemporer dalam syarat zakat. Di sana ada nawazil dalam kepemilikan nisab, ada pengaruh hutang investasi dan hutang KPR terhadap sampainya nisab dalam harta yang tersisa. Kemudian ada pembahasan i'tibar az-zakah bil haul syamsi, bagaimana perhitungan zakat menggunakan tahun Masehi 365 hari, ya. Ini juga permasalahan kontemporer karena Rasulullah SAW dan para sahabat tidak ngerti mereka tahun Syamsiah itu. Tahun bagi mereka 12 bulan, bulan bagi mereka. Rasulullah mengatakan asyhadu hakadha wa hakadha wa hakadha wa amsakam, dan kemudian beliau menahan, berarti bulan bisa jadi 230 atau 29, ya. Sedangkan orang-orang sekarang menghitung bisnisnya, usahanya dengan menggunakan penanggalan atau kalender Masehi, dan itu ada perbedaan hari. Insya Allah nanti pada waktunya akan kita bahas dari pembahasan disertasi ini. Kemudian nawazil tentang harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Permasalahan kontemporer dalam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Bagaimana di antara pembahasannya ada bagaimana ukuran nisab tanam biji-bijian dan buah-buahan dengan menggunakan standar berat dan liter sekarang, standar kilogram dan standar liter atau barrel. Di masa Rasulullah SAW standarnya bukan liter atau barrel atau berat kilogram, tapi mereka menggunakan sok ukuran volume dengan nama sok atau mud yang terkecil, kemudian sok di atasnya, kemudian di atasnya lagi adalah wasak, ya. Itu ukuran volume. Ukuran berat di masa Rasulullah yang diukur dengan berat hanya emas, ya. Yang ditimbang hanya emas, dan itu kecil karena mereka di salah satu daun timbangan emas, salah satu lain adalah ukuran biji gandum. Mereka mengatakan 1 dinar umpamanya 86 biji gandum. Di daun timbangan yang lain, yang biji gandumnya tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Seperti itu. Ya, tentu akurasi di masa itu tentu berbeda dengan di masa sekarang. Kemudian tentang harta
hewan ternak yang digunakan untuk perniagaan, bagaimana tadi buah-buahan, biji-bijian yang untuk perniagaan. Bagaimana cara zakatnya? Karena di masa Rasulullah SAW mereka tidak niagakan. Kurma itu umumnya mereka untuk simpan untuk makan pokok, bukan untuk didagangkan. Berbeda dengan kondisi sekarang. Bagaimana ketika dia statusnya didagangkan, ya ditanam kemudian untuk didagangkan. Itu juga zakat hewan ternak yang hasilnya didagangkan seperti susunya diperdagangkan. Kemudian pembahasan selanjutnya zakat tentang masani' atau pabrikan tentang barang-barang yang dibuat dengan pabrik dan seterusnya. Dan banyak pembahasannya, itu diantaranya kita belajar baca bersama-sama dan memahami bersama-sama dengan pelan-pelan, ya, sampai insya Allah Allah menakdirkan sampai akhir dari pembahasan ini di sebanyak 540 halaman kurang lebih. Dan kalau saya tidak salah PDF-nya ada di internet. Anda ketik saja dengan berbahasa Arab. Tidak tahu saya kalau berbahasa Inggris keluar apa tidak. Nawazil fi zakah. Nun, waw, alif, zai, lam. Kemudian kata selanjutnya alif, lam, zai, kaf, alif, ta marbutah. Keluar biasanya PDF-nya Dr. Abdullah Al-Ghufaili. Atau kalau ada teman-teman yang sudah download, bisa dibagi-bagikan, diambil dibagi-bagikan. Ya, kita mulai dari pembahasan pertama. Yaitu tentang definisi zakat, halaman 39. Afrad, antum ada PDF-nya? Ada Ustaz? Tampilkan coba. Baik. Halaman 39. Ya, cukup. Ya, pas. Nah, Baik. Ada yang mau tolong bacain? Fadli hadir. Fadli hadir. Kalau tidak, ya saya bacakan, tidak ada masalah. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala Dr. Abdullah Al-Ghufaili al-matlab al-rabi' ta'rif az-zakah. Pembahasan yang keempat, definisi zakat. Wa fihi mas'alatan, subbahasanya ada dua. Al-mas'alah al-ula ta'rifu az-zakah lughatan. Yaitu pertama, definisi zakat secara etimologi atau secara bahasa. Hiya ismun minal fi'li zaka yazku. Wal masdaru minhu zaka'an wa zakwan. Ay nama. Yuqalu zaka az-zar'u idha naba. Idha nama. Wal zakatu as-salahu. ورجل تقي زكي
أي زاك من قوم أذكياء. ومنه قوله تعالى وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا أي صلاحا. وقوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم أي ما صلح. وزكى نفسه تزكية مدحها. ومنه قوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وتطلق الزكاة ويراد بها التطهير. ومنه قوله تعالى وتزكيهم بها أي تطهرهم. وكذا قوله قد أفلح من تزكى أي تطهر. Ya. Secara etimologi, kata zakat adalah isim dari fi'il zaka. Isim berarti kata benda. Dari kata kerjanya zaka yazku. Masdarnya zakaan. Zakaan wa zakwan. Ya. Di dalam membuat definisi secara bahasa tentu ditentukan bentuk katanya. Apakah kata terbagi 3 dalam bahasa Arab, ada isim, ada fi'il, ada huruf, ada harf, atau bahasa Indonesia huruf. Kata benda, kata kerja, dan kata bantu. Ini zakat adalah kata benda dari kata yang berasal dari kata kerja. Kata kerjanya zaka fi'il madhinya, yazku fi'il mudhari'nya. Kata kerja zaka itu fi'il madhi menunjukkan perbuatan yang telah berlalu. Yazku yang sedang dan akan datang fi'il mudhari'. Masdarnya kata sifatnya adalah zakaan wa zakwan. Ya. Kemudian setelah menjelaskan bentuk katanya, bentuk kata tersebut, baru dijelaskan makna dari kata itu apa. Kata zaka itu bermakna nama. Nama itu berarti tumbuh. Namaan, tumbuh. Ya. Berarti kata zaka, yazku berarti tumbuh. Yuqalu di dalam bahasa Arab, orang-orang Arab mengatakan dalam kalimat zaka zar'u idza nama. Apabila sebuah tanaman, padi umpamanya tumbuh atau singkong tumbuh, tanaman palawija apabila tumbuh, di dalam bahasa Arab juga diungkapkan dengan kata zaka zar'u. Kalau kata bahasa Indonesia, padi itu tumbuh. Ya. Dalam bahasa Arab juga bisa dikatakan zaka al-arzu. Zakal arzu. Namanya. Wazakah as-salah. Dan kata zakat, zakah, kalau tadi zakaan, itu maknanya nama, tumbuh. Kalau kata az-zakah, ada tamar butahnya, itu artinya as-salah. Salah artinya baik. Kalau salah itu kata benda sifat. Kalau soleh itu kata benda menunjukkan pelaku, artinya orangnya. Orangnya soleh. Kalau kata kerjanya soluha, ya, soluha yasluhu, soluha yasluhu. Ya. Wa rajulun taqiyun zaki. Diungkapkan juga dalam bahasa Arab rajulun taqi. Kalau ada yang mengatakan rajulun taqi, orang ini bertakwa. Bisa juga diungkapkan rajulun zaki. Ya, rajulun taqiyun zakiyun. Laki-laki yang bertakwa dan zaki.
Zaki itu apa artinya? Ai zakin min qaumin adqiya azkiya. Artinya orang yang baik dari kaum orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang baik. Solah tadi. Solah artinya baik. Dalam konteks inilah makna dari firman Allah Azza wa Jal, wa hananan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya. Ini dalam surat surat Maryam ayat 13 ya. Sebelumnya apa bunyi ayatnya ini? Tentang Nabi Isa atau Nabi Yahya? Sebentar saya ambil mushaf. Tentang Nabi Yahya. Allah menceritakan di dalam surat Al-Maryam ayat 12, Ya Yahya khudhil kitab biquwwatin wa atainahu al-hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya. Wahai Yahya, ambillah kitab dengan kuat dan telah kami berikan kepadanya kenabian dia masih kecil. Wa hananan min ladunna. Hanan itu artinya kasih sayang. Kasih sayang dari kami, wa zakatan. Yang kita bahas ini adalah zakah di sini, yang berarti baik. Dan dia adalah orang yang baik dan dia adalah orang yang bertakwa. Ai solahan. Artinya zakah dalam ayat itu berarti solah. Bukan zakah yang bermakna lain. Kemudian dalam firman Allah Azza wa Jalla juga yang zakah bermakna solah seperti di dalam surat An-Nur ayat 21 yang berbunyi walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakin Allah yuzakki man yasha wallahu sami'un alim ay ma saluha. Allah mengatakan, kalaulah bukan karena karunia Allah kepada kalian dan bukan karena rahmat Allah, tidak satu pun di antara kalian zaka minkum, tidak satu pun di antara kalian menjadi orang yang baik selama-lamanya. Tapi Allah lah yang menjadikan baik orang-orang yang Dia kehendaki, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini kata zakah dengan makna salah. Dalam ungkapan lain, wa zakka nafsahu tazkiyatan. Dari kata zakka juga. Masdarnya adalah tazkiyah. Zakka yuzaki tazkiyah. Madahaha. Itu arti zakka tazkiyah, artinya dia memuji dirinya. Masih dari kata zai, kaf, alif. Ya. Zakka berarti memuji diri. Di antaranya firman Allah Azza wa Jal yang bermakna memuji diri, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Kata Allah, janganlah kalian puji diri kalian. Janganlah kalian memuji-muji diri kalian. Dialah Allah yang mengetahui siapa yang bertakwa. Ya. Makanya sering kalau di dalam percakapan
Biasanya dalam rekomendasi, si fulan saya kenal adalah orang yang baik, rajin menuntut ilmu, rajin menghafal Quran, memiliki adab yang baik. Mohon si fulan ini diterima di sekolah atau di kampus Anda. Ya, itu diantara bunyi bentuk rekomendasi atau tazkiyah. Biasanya yang memberikan rekomendasi ini menambahkan perkataan wala uzaki 'alallahi ahada. Perkataan itu artinya saya tidak memuji seseorang pun di sisi Allah. Artinya ini yang saya ketahui zahirnya dia. Adapun hakikatnya tentu Allah yang lebih mengetahui. Seperti itu. Itu makna zakah ya, tazkiyah. Wa tutlaqu zakatu wa yuradu biha at-tathhiru. Dimutlakkan kata zakah. Kalau kata zakat mutlak tidak ada konteks khusus. Kalau tadi bermakna shalah, bermakna lain-lain tadi itu ada konteks khusus. Kalau mutlak tanpa ada konteks khusus itu maksudnya adalah mensucikan atau tathhir. Seperti dalam firman Allah Azza wa Jalla, wa tuzakkihim biha. Ini dalam surat Taubah ya, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta-harta mereka zakat. Yang zakat itu mensucikan. Itu tahiruhum, ay tutahhiruhum. Berarti di situ pengulangan mensucikan. Wa kadza qauluhu ta'ala, begitu juga makna tazakka dalam firman Allah dalam surat Al-A'la. Qad aflaha man tazakka. Artinya sungguh telah beruntung orang yang mensucikan dirinya. Wa zakatu saffatu syai' wa ma akhrajathu min malikin litutahiruhu bihi. Maka zakat, akhi lanjut, Afrad. Ya. Wa zakatu safatu syai' wa ma akhrajtahu min malikin litutahhirahu bihi. Maka dan zakat bisa bermakna safatu syai'. Safwah itu artinya pilihan yang terbaik dari sesuatu, dan apa yang kau keluarkan dari hartamu, min malika, sesuatu yang kau keluarkan dari hartamu untuk engkau membersihkan diri dengannya. Ya, ini masih secara bahasa ya. Ibn Faris, salah seorang ulama lughah bahasa Arab, di dalam bukunya yang terkenal dengan Mu'jam Maqayisil Lughah, beliau berkata, zai wal kaf wal harful mu'tal aslun yadullu ala nama'in wa ziyadah. Saya kira mungkin nanti malah pusing terlalu banyak ini. Kita lanjut definisi zakat secara istilah. Tadi hanya secara bahasa terlalu pusing, nanti antum terlalu banyak. Ke atas kan, terus ke bawah Pak Afrad. Ya. Itu penting secara etimologi hanya untuk studi ilmiah akademik. Adapun untuk kita pelajari cukup definisi secara istilah saja. Qala Dr. Abdullah Al-Ghufaili hafizahullah, definisi zakat secara istilah.
Tadi secara bahasa ada, secara istilah ada. Apa itu secara bahasa, secara istilah? Secara bahasa artinya kata zakat itu sudah digunakan dalam bahasa Arab sebelum ada istilah khusus untuk zakat tersebut. Zakat baru diwajibkan pada tahun kedua hijrah, kan ya? Apakah kata zakat tidak ada dalam bahasa Arab sebelumnya? Ada. Bahkan Al-Quran sudah turun sebelumnya. Surat Al-A'la kan Makkiyah, kan ya? Qad aflaha man tazakka. Ya, sudah ada. Berarti itu secara bahasa. Secara istilah, ketika dia menjadi suatu terminologi khusus, makna khusus, berpindah maknanya dari makna bahasa kepada makna istilah. Ya. Doktor mengatakan, ikhtalafa ta'riful fuqaha liz-zakati istilahan ma ittifaqihim 'ala al-ma'ani ar-ra'isiyah. Ada beberapa definisi para ahli fikih secara istilah terhadap zakat. Artinya beberapa makna. Kita lihat apakah maknanya ada perbedaan yang signifikan atau hanya sekedar perbedaan dari makna redaksi saja. Min ta'arifil Hanafiyah, lanjut ke bawah. Di antara definisi yang disebutkan oleh para ulama mazhab Maliki, kalau saya nunjuk bisa Pak Aflat? Coba. Maksudnya biar saya sudah co-host, silakan Ustaz. ya udah bisa. Baik, Baik. alhamdulillah. Ini definisi menurut Hanafiyah. Tamliku juz'in malin ayyanahu syari'u min muslimin faqirin ghairi hashimiyyin wala maulahu ma'a qat'il manfaati 'anil milki min kulli wajhin lillahi ta'ala. Kalau dalam definisi ulama mazhab Hanafiyah, berarti tamlik, memberikan kepemilikan. Tamlik, memberikan kepemilikan. Berarti zakat dengan Anda serahkan kepada mustahiknya, bukan jadi milik Anda lagi. Juz'in malin, yang Anda berikan kepemilikan harta tersebut dari harta Anda, berapa juzuk, bagian dari harta Anda. Harta yang mana dan berapa bagiannya? Ayyanahu syari'u, yang ditentukan oleh syari' Allah dan Rasulnya. Maka tidak boleh seorang pun juga mengatakan ada zakat pada tanahmu yang ini, pada rumahmu yang ini keluarkan zakatnya. Lihat apakah Allah ada menyebutkan, Nabi-Nya menyebutkan atau tidak. Bila tidak, maka ini sebuah kezaliman. Ya. Zakat yang mewajibkannya Allah, bukan manusia. Kalau manusia mengambil dari harta orang lain, itu yang memunculkan sifat kezaliman. Min muslimin faqirin. Bagian tadi diberikan kepemilikannya kepada siapa? Kepada muslim. Berarti orang kafir boleh menerima zakat? Tidak boleh di sini. Kemudian apakah muslim semua muslim? Tidak, hanya yang fakir saja. Yang fakir artinya miskin. Bolehkah semua orang fakir yang ada di dunia ini yang muslim? Juga tidak. Ghairi hashimiyin. Tidak boleh diberikan kepada Hashimi. Kepada non-Hashimi boleh. Hashimi siapa? Hashim adalah kakek Nabi Muhammad SAW, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Kakek beliau. Cucu keturunan Hashim dari jalur laki-laki semuanya tidak boleh menerima zakat kepemilikan tersebut.
Wala maulahu, juga tidak boleh kepada budak Hashimi. Ma'a qat'il manfaati anil milki min kulli wajhin lillahi ta'ala. Kepemilikan bagian dari harta tadi diserahkan kepada mustahiknya, dan tidak boleh pemberi kepemilikan, pemilik sebelumnya, mendapatkan manfaat dari segala sisi. Dari segala sisi tidak boleh mendapatkan manfaat dari hal tersebut dia. Lillahi ta'ala, dan ini dikeluarkan bukan untuk mencari keuntungan dunia, bukan karena aturan negara, tapi karena Allah Ta'ala. Definisinya ini beliau kumpulkan dari kitab Ad-Durrul Mukhtar, Haskafi, dan ada Hasyib bin Abidin, Tabyinul Haqa'iq, Syarh Kanzul Daqa'iq, Ibn Nujaim, dan An-Binayah, Syarh Hidayah lil Aini, ya, dari Fathul Qadir Ibn Humam, Al-Kifayah al-Hidayah lil Murghinani, dari kitab-kitab semuanya mazhab Hanafiyah. Kemudian wa min ta'rifil malikiyah. Sekarang kita lanjutkan definisinya di dalam mazhab Malikiyah. Juz'un minal mal. Syurita wujubuhu limustahiqihi bulughul mali nisaban. Bagian dari harta. Sama di atas juga bagian dari harta. Syurita wujubuhu. Disyaratkan wajib mengeluarkannya kepada yang berhak menerimanya. Apa yang diwajibkan? Harta tersebut sampai nisab. Harta tersebut sampai nisab. Berarti yang definisi Hanafiyah lebih umum, yang ditentukan oleh syariat. Kalau Malikiyah lebih khusus, harus ada sampai nisab. Kalau harta Anda tidak sampai nisab, terima gaji umpamanya di bawah nisab 85 gram emas, terima gaji 10 juta, lalu Anda keluarkan zakat, tentu tidak sah. Kalau Anda tidak punya uang yang lain. Karena tidak sampai harta tersebut nisab. Kemudian definisi para ulama Syafi'iyah. Lanjut lagi, naikin ke atas. Ininya nggak ikut pergi ya? Apa namanya? Catatannya nggak ikut pergi bersama. Ya. Ya, sekarang definisi Syafi'iyah. Yaitu yang berbahasakan Imam Syafi'i. Rujukannya di sini Al-Hawil Kabir dari Imam Al-Mawardi. Kemudian Al-Majmu' lin-Nawawi. Definisi itu berbunyi ismun li akhdhi syai'in makhsusin min malin makhsusin ala awsafin makhsusatin li ta'ifatin makhsusatin. Nama untuk mengambil sesuatu yang khusus. Jadi, apa itu zakat? Nama. Nama apa? Nama orang kah? Bukan, nama perbuatan. Perbuatannya memberi atau mengambil? Mengambil. Apa yang diambil? Sesuatu yang tertentu. Ya. Tertentu itu, ya sesuatu tertentu itu bisa jadi 2,5%, bisa jadi 5%, bisa jadi 10%. Itu yang tertentu. Dari harta tertentu. Apakah dari semua harta orang diambil? Rumah, tanah, pakaian yang dipakainya, kendaraan dipakainya? Tidak. Tapi dari harta tertentu. Ala asafin makhsusatin.
Pengambilan dari harta itu pun ada kriteria-kriteria tertentu, spek tertentu. Ya. Kemudian setelah diambil diapain? Di ta'ifatin makhsusatin. Diambil lalu diberikan kepada kelompok tertentu juga. Yaitu mustahik yang ada di dalam asnaf yang 8. Ya. Ini definisi menurut Syafi'iyah. Masih belum jelas juga ya. Masih belum jelas tertentu. Ya. Wa min ta'arifil Hanabilati, dan dari definisi-definisi mazhab Hambali. Mendefinisi mazhab Hambali. Mereka mendefinisikan haqqun wajibun fi malin makhsusin li ta'ifatin makhsusatin fi waqtin makhsusin. Lihat definisi Hambali dengan Syafi'i tidak jauh berbeda. Ya. Yang mana yang dahulu? Tentu ulama mazhab Syafi'i lebih dahulu. Kalau umpamanya mazhab Hambali disadur dari Al-Iqna Syarhul Muntaha Iradat. Sedangkan yang Syafi'i dari Al-Hawil Kabir Mawardi. Mawardi hidup pada abad ke-5. Sedangkan yang rujukan mazhab Hambali ini pada abad jauh setelahnya, abad ke-7. Hajjawi, enggak, Qudama abad ke-6. 1 abad setelahnya. 100 tahun setelahnya. Maka ada kemungkinan mereka mengambil, ada kemungkinan tidak ada masalah. Ya, ada kemungkinan tidak ada masalah. Dan sering definisi antara mazhab Syafi'i dengan Hambali itu sering tidak jauh perbedaannya. Tapi karena persinggungannya sangat dekat. Tapi Hanafi dengan Maliki, dengan Syafi'i dan Hambali itu biasanya agak persinggungannya tidak terlalu terasa di dalam keilmiahannya. Ya, lanjut ke bawah, akhi. ومما تقدم من تعاريف يلاحظ اتفاق الفقهاء على ما يلي. Dari definisi-definisi di atas dari 4 mazhab tadi, ada beberapa titik temu dari definisi tersebut yang ada pada semua definisi tadi. Pertama, dzikrul qadr al-muayyani al-mukhraji zakatan wa huwa an-nisab. Adanya penyebutan ukuran tertentu yang dikeluarkan, dan itu adalah zakat, dan yang dikeluarkan dalam bentuk zakat, yaitu nisab. Harta yang dikeluarkan itu harus sampai nisab. Ada hampir di semua definisi disebutkan itu. Kemudian kedua, ta'yinul mal alladhi yajibu ikhraju zakati minhu wa huwa nisab. Penentuan harta yang wajib mengeluarkan zakat dari harta tersebut. Itu hampir semuanya disebutkan tadi. Ya, dan ini juga bagian dari nisab. Apa mu'allif ada kesalahan? Tapi di sini nisab an-nisab. Allahu a'lam. Yang ketiga, penentuan masrif zakat wa humul mustahiqun. Penentuan penerima zakat itu para mustahik az-zakat. Berarti di sana disebutkan bagian tertentu yang dikeluarkan dari zakat itu berarti adalah zakat dan bukan nisab. Mungkin ada salah ketik di sini. Yang kedua, hartanya buat yang wajib dikeluarkan juga harus senisab. Ya. Kita lanjut halamannya, akhi, di halaman 43. Langsung kesimpulan dari penulis. Ya, cukup di sini. Waliza, tuh naikin lagi. Waliza ini waliza. Ini waliza ini, jangan gerakkan. Ya.
Waliza fa innal aqraba fi ta'rif zakati ayyuqal. Kesimpulan penulis dari menggabungkan yang disebutkan oleh para ulama-ulama dalam mazhab tadi, ulama 4 mazhab, kesimpulan beliau dalam definisi zakat bisa dikatakan nasibun muqaddarun syar'an. Nasibun 1. Muqaddarun syar'an sifat dari nasibun. Kemudian fi malin muayyanin 2. Li asnafin makhsusatin 3. Ala wajhin makhsusin 4 unsur dalam definisi zakat yang disepakati. Yaitu zakat adalah bagian yang ditentukan. Nasibun muqaddarun syar'an, bagian yang ditentukan syariat. Ada 2,5, ada 5%, ada 10%, ada yang 20%. Itu yang zakat. Itu adalah bagiannya itu yang zakat. Ya, yang 2,5% itu yang zakat. Seorang memiliki harta sebanyak 100 juta rupiah dan telah berlalu 1 tahun, tidak pernah berkurang. Ketika sampai 1 haul tadi, dia keluarkan 2.500.000. Mana yang zakat? Apakah harta 100 juta kah atau 2.500.000? Yang zakat adalah 2.500.000. Nasibun muqaddarun syar'an, bagian yang ditentukan oleh syariat. Fi malin muayyan, pada harta tertentu. Ini harta tertentu ini kalau dalam kasus yang kita sebutkan tadi, dia memiliki uang 100 juta. Uang 100 jutanya mal muayyan, 2,5 jutanya yang zakat. Yang bagian tertentu. Li asnafin makhsusatin, diberikan kepada para mustahik tertentu. Ini para mustahik. Ala wajhin makhsusin, diberikan kepada mereka dengan cara yang tertentu. Ada penentuan caranya, bukan seenaknya tadi yang diterima, yang diambil 2.500.000, lalu Anda berikan beras, Anda berikan sembako, Anda berikan sembako itu kepada mustahik. Apakah itu sudah wajhin maksus atau belum? Ya. Au yuqal, atau juga bisa kita mendefinisikan zakat itu ikhrajun nasibin muqaddarin syar'an, mengeluarkan bagian yang telah ditentukan oleh syariat. Kenapa? Tadi kan panjang kan ya. Jadi 4 unsur. Di sini cukup 1 aja. Karena zakat itu dimutlakkan terhadap harta yang dikeluarkan dan terhadap perbuatan mengeluarkannya. Ya, itu dia yang zakat. Yang 2,5% itu yang zakat. Yang 2 juta, maaf, bukan 2,5%. Yang 2.500.000 itu yang zakat. Atau juga kepada perbuatan mengeluarkan tadi. Ya, saya punya uang tadi, ini 2.500.000. Saya berikan kepada mustahik. Maka perbuatannya itu juga zakat. Jelas definisinya? Ya, ikhwan. Insyaallah, Ustaz. Alhamdulillah. Subhanallah, hampir 1 jam definisi doang. Silakan kalau ada yang mau bertanya seputar definisi ini, dan sepertinya kita akan berjalan lambat, tidak ada masalah. Ya, mungkin antum mengatakan ini kapan selesainya? Ini Ustaz belajar. Ya, akhi, ada salah seorang ulama yang saya tahu, ulama kontemporer, Profesor Dr. Abdul Karim Al-Khudair. Beliau salah seorang anggota ulama besar kerajaan Saudi Arabia. Beliau profesor hadis. Tapi beliau menguasai banyak cabang ilmu syar'i, fikih beliau menguasai, tafsir sangat menguasai sekali. Sunnah itu memang spesialisasinya. Ya. Itu
Saya pernah mendengar salah satu kajian beliau online. Beliau pernah mengatakan, saya pernah membaca kitab kajian di dars di masjid, membaca kitab tafsir Al-Imam Al-Qurtubi. Itu 24 jilid, akhi. Tahu antum berapa tahun dia membaca? Dia membacakan di hadapan murid-muridnya seperti ini caranya. Dibaca, dibahas dari berbagai sisi, dari sisi ilmu bahasa, dari terjemahan kalau kita bahasa Indonesia, kemudian dari maknanya, kemudian nanti kalau ada kasus-kasus dijelaskan lagi, seperti itu. 24 jilid. Kira-kira berapa tahun? Hah? Fadal? Lama Ustaz. Masya Allah. Dia mengatakan 20 tahun. Masya Allah. Ya, 20 tahun. Syekh mengatakan 20 tahun. Hanya murid saya yang hadir dari awal kajian sampai kajian selesai nggak pernah gaib, hanya 2 orang. Padahal kajiannya yang ada sekali kajian kadang ada 200, ada 300, ada yang 400. Tapi yang tidak pernah absen hanya 2 apa 3 orang, dia bilang. Yang satu muazzin di masjid tersebut, ya dia akan azan terus. Mungkin dia tidak azan karena dia digaji untuk muazzin. Kemudian ada satu lagi yang membacakan kitab sampai yang membacakan itu meninggal. Yang membacakan pertama kan biasanya mukri. Ada yang membacakan, syekh tinggal menjelaskan. Yang membacakan berganti sampai 3 karena meninggal. Yang membaca pertama meninggal. Yang baca kedua meninggal. Yang baca terakhir masih terus sampai selesai selama 20 tahun. Ya. Ini kita baru 500 halaman, kalau itu 24 jilid. Kalilah kalau satunya 500, 24 kali 500, 12.000 halaman. Selama 20 tahun, ya ikhwan. Ya. Maka begitu orang menuntut ilmu syar'i sehingga merasakan nikmatnya. Bukan hanya instan. Kalau mau instan nggak ada masalah, kalau kebutuhan nggak ada masalah. Ini Ustadz, bagaimana saya ada harta ini, zakatnya berapa Ustadz? Ustadz, ada keluarga saya seperti ini, berhak nggak? Boleh nggak saya berikan zakat kepada dia? Dijawab, itu tidak ada masalah, memang kewajiban. Tapi belajar beda. Kalau itu bukan belajar namanya, itu minta fatwa. Kalau yang belajar seperti tadi kata Syekh, satu kitab 20 tahun. Ini kita lihat yang hadir sekarang 107 kalau di Google saya lihat, nggak tahu nanti sampai 1 tahun berapa yang tersisa dari yang hadir ini, wallahu a'lam. Tapi semoga antum istiqomah ya, dan semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah. Untuk apa lagi umur yang panjang ya, akhi? Kalau bukan untuk mempelajari syariat Allah, untuk mempelajari kalam Allah dan sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila digunakan untuk hal-hal lain, Anda akan dihisap-hisapnya berat. Tapi bila digunakan ketika dihisap, saya dulu gunakan umur saya sekian persen dari umur saya membaca kitab, mempelajari syariatmu ya Allah, mempelajari agamamu, ini menjadi tabungan besar menghadap Allah Azza wa Jalla. Ada pertanyaan? Pak Afrad? Baik, ya. Baik Ustaz, Masya Allah. Ini ada baik dari Pak Abdullah Syafi'i dari Mutiara Islam. Silakan Ustaz Abdullah Syafi'i, barangkali ingin langsung live. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin bertanya Ustadz terkait definisi zakat Ustadz. Ya. Anda pernah mendengar bahwa zakat itu sebetulnya sudah diperintahkan sebelum Rasulullah SAW hijrah Ustadz. Akan tetapi untuk kadar-kadarnya baru dijelaskan oleh syariat itu ketika Rasulullah SAW
hijrah saja, itu di tahun kedua. Apakah ini benar Ustaz, penjelasan seperti itu Ustaz? Syukran, jazakallahu khairan. Wallahu a'lam. Tapi namanya bukan zakat. Sama juga Rasulullah SAW sebelum tahun kedua hijrah beliau puasa Ramadan kan ya. Kewajibannya sebelumnya beliau puasa. Puasa beliau 3 hari 1 bulan. Ayyamul Bid itu. Ya. Dan puasa Asyura. Puasa Asyura itu sudah lama dilakukan oleh kaum-kaum sebelumnya. Tapi apakah itu berarti bisa dikatakan sudah ada perintah puasa? Ya enggak. Perintah puasanya, kewajibannya pada puasa yang Ramadan dengan tata cara tertentu itu pada tahun kedua Hijriah. Begitu juga dengan zakat tadi. Perintah untuk berbuat baik, it'am, tu'am, dalam ayat-ayat Makkiyah banyak. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Dan di antara orang yang mendustakan agama itu dia tidak menganjurkan orang untuk memberi makanan kepada fakir miskin. Apakah ini zakat? Bentuknya tidak, hanya anjuran memberikan makan. Dan Rasulullah ketika pertama datang ke Madinah, beliau mengatakan juga wa at'imut ta'am, berikan makanan. Tadkhulu jannata rabbikum bisalam. Afshus salam. Wa at'imut ta'am wa shalli bil laili wan nasu niyam. Tadkhulu jannata rabbikum bisalam. Ya. Itu yang dikatakan oleh salah seorang Yahudi di Madinah yang kemudian dia masuk agama Allah Azza wa Jalla. Yang pertama aku dengar dari Rasulullah ketika Rasulullah masuk ke Madinah, ucapan beliau begitu. Afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulu jannata rabbikum bisalam. Tebarkanlah salam, ucapkan assalamualaikum, assalamualaikum. Kemudian berikan makan. Ya. Orang dalam kondisi keadaan di Arab susah, sulit, ibadah yang paling utama adalah ibadah memberi makan. Ya. Di masa pandemi ini ibadah yang lain bagus, tentu. Anda sholat, qiyamul lail, puasa bagus. Tapi jika banyak orang-orang yang terdampak dengan kondisi ekonominya, maka ibadah yang paling utama adalah memberi makan mereka. Memberi makan itu ngasih uang, bagian dari memberi makan ngasih uang. Tentu kalau Anda punya uang, Anda masak bisa, diberikan makanan juga bisa, dibelikan makanan juga bisa. Tapi apakah sudah ada kewajiban zakat dengan ketentuan yang jelas? Sebelum itu tidak ada. Jelas? Jelas insyaallah. Baik, Ustaz. Itu biasanya para ulama menjelaskan itu awal sebelum diwajibkan zakat. Tentu ada umpamanya sebelum kewajibannya bersifat jelas begitu, ada hal-hal sebelumnya ada. Kalau dalam menulis buku umpamanya sebelum Anda masuk kepada pembahasan, ya ada prakata, ada pengantar, ada pendahuluan, seperti itu. Itu pendahuluan namanya muqaddimah sebelum diwajibkan. Karena kalau langsung to the point, tiba-tiba aja wajib zakat, tiba-tiba aja wajib puasa, tiba-tiba wajib ini, tentu akan memberatkan. Tiba-tiba haram khamar, tentu akan tidak sesuai dengan tabiat manusia. Dan Allah tapi mengetahui tabiat manusia tadi. Allah menciptakan semuanya. Baik. Masya Allah. Yang lain ada yang bertanya? Baik. Ini ada pertanyaan tapi belum terkait dengan definisi, Ustaz. Terkait zakat. Lihat kondisinya, kalau dia urgent mau berzakat hari ini, silakan. Tapi kalau sekedar wacana kita tunda dulu. Baik.
Ini dari Muhammad Ihsan dari Laz Raubani. Apakah bisa live, Pak Ihsan? Silakan. Bisa ya Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terkait dengan definisi yang wajib zakat, apakah anak kecil yang memiliki harta lebih dari nisab dan sudah mencapai haul wajib zakat, demikian juga orang yang sakit dan menyebabkan hilang ingatan atau hilang akal, terkait apakah beban taklif zakat berlaku buat mereka. Jazakallah khair. Allah barik fiik. Zakat adalah dari definisinya seperti definisi yang dipilih oleh penulis, bagian harta yang dikeluarkan ditentukan syariat pada harta tertentu diberikan kepada mustahik tertentu dengan cara tertentu. Tidak ada menyebutkan dari orang tertentu. Harta milik orang tertentu ada, di sini disebutkan dalam definisi, tidak ada. Berarti asalkan itu harta, ya, pemiliknya mau kecil, mau balik, mau tidak, mau sehat akalnya, mau tidak sehat, yang penting hartanya. Kan diambil dari hartanya. Jelas? Maka tetap dari definisi ini bahwa tetap dikeluarkan zakat dari harta anak kecil dan orang gila. Dan bahkan dari bayi pun, dia baru lahir umur 1 tahun. Ya, bapaknya wafat ketika dia masih dalam kandungan. Ya, warisan dibagi tapi ditunda sampai dia lahir. Ternyata dia lahir dia anak laki-laki. Dapat harta dari warisan bapaknya. Baru umur 1 tahun, harta sudah haul. Dan alhamdulillah harta yang dapat dari bapaknya itu sudah dijadikan emas sebagian, dapat dia sekilo emas. Wajibkah dikeluarkan zakatnya dari sekilo emasnya? Jawabannya wajib. Ustaz, anaknya ngomong aja masih belum bisa. Kewajibannya pada harta, bukan pada orangnya. Cukup jelas, Ustaz? Jelas Ustaz, alhamdulillah. Jazakallah khair. Afrad, selesai waktunya. Baik, Ustaz. Tadi anak terlambat 1/4 jam kan ya? Iya, Ustaz. Sudah cukup, berarti kan ya? Pas. Baik. Alhamdulillah. Insyaallah. Baik. Alhamdulillah. Silakan dapat ditutup, Ustaz, dengan nasihat atau kesimpulan sementara. Silakan. Ya. Ikhwani wa akhwati fillah, butuh dari Anda kesabaran untuk menuntut ilmu syar'i. Ya. Jangan hadir karena sesuatu pun juga. Ini kan karena Allah Azza wa Jalla. Kita tidak akan sampai seperti Syekh Abdul Karim Khudair tadi 20 tahun. Tidak. Insya Allah nggak sampai 20 tahun. Ya. Tetapi tetap butuh keseriusan hadapinya. Mungkin Anda kalau bisa Anda dapatkan naskahnya yang asli bagus. Kalau tidak ada PDF-nya. Kalau tidak di ini juga ada di mana namanya, di Maktabah Waqfiyah. Bila ada di Maktabah Waqfiyah, itu hak ciptanya sudah menjadi wakaf. Boleh Anda ambil, tapi tidak untuk dikomersilkan. Ya. Semoga bermanfaat dan semoga yang hadir bisa memberikan manfaat kepada kaum muslimin, karena ini tentu lebih banyak yang hadir teman-teman dari lembaga Amil Zakat, ya, sehingga mereka tidak tersalah dalam menjelaskannya kepada umat. Kalau ilmunya kurang, akhirnya ketika orang bertanya, jamaah bertanya, zakat apa sih definisinya? Kamu mau berzakat atau mau belajar kuliah tentang zakat? Ya orang bertanya, jawab aja lah. Ya Anda katakan, ya yang pendapat yang terkuat, atau namanya para ulama kalau menyebutkan redaksinya berbeda-beda, tapi intinya adalah nasibun muqaddarun syar'an fi malin muayyanin li asnafin makhsusatin ala wajhin makhsus.
Atau Anda hafal yang lebih gampang tadi, malun maksusun tukhraju min malin maksusin ala limustahiqat li ta'ifatin maksusatin bi tariqatin maksusatin yang disebutkan oleh Imam Nawawi tadi. Ya, sehingga ini menjadi literasi kepada masyarakat, mencerdaskan mereka dalam agama Allah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam taufiq. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah jazakallah khairan kepada Ustaz Dr. Irwandi Tirmizi hafizahullah taala atas kesempatan dan waktu dan ilmunya. Ustaz dipersilakan untuk dapat meninggalkan ruang Zoom terlebih dahulu. Baik, ana izin. Silakan. Baik. Kepada para peserta, untuk link kuesioner ini sudah disampaikan di ruang chat Zoom. Dipersilakan untuk di kuesioner tersebut, insya Allah untuk perbaikan, pengembangan kegiatan kajian ini. Dan terkait dengan jadwal kajian berikutnya mengenai dari kitab Nawazil Zakat karya Dr. Abdullah bin Mansur Al-Ghafili ini insya Allah akan kami sampaikan kembali di grup WhatsApp khususnya. Sekali lagi kami sampaikan kepada para peserta untuk mengisi yang sudah kami sampaikan di ruang chat. Silakan bisa diklik linknya sambil semuanya mengisi, dan tentunya kami harapkan untuk dapat diisi. Kita tutup kajian ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang sudah mengisi kuesioner, dipersilakan untuk dapat leave ruang Zoom. Silakan, kami masih memberi kesempatan untuk mengisi link kuesioner. Syukran. Afwan, izin bertanya. Untuk pertanyaan yang belum terjawab karena waktu, apakah akan diulang pertemuan selanjutnya? Baik, sementara kami tampung dulu, Pak. Insya Allah nanti dikonfirmasi kepada Ustadz. Siap. Syukran. Ya, Jazakallahu khairan. baik, amin. Setelah isi kuesioner, boleh leave kah? Ya, dipersilakan. Ya, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ana dari Halmaira, mohon pamit, Ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Izin live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Bang Arfad. Mangga Pak Solah, Barakallahu fiik. Cần giỏi xi lan, cần người lao hoàng. Ana izin live Ustaz. Jazakallahu khairan. Nah, silakan. Waalaikumsalam. Amin wa ya.